Langsung aja kita bahas teman-teman. Pertama-tama kita harus tahu dulu ya teman-teman tentang apa itu Web3. Pasti di sini sebagian besar sudah tahu ya tentang Web3 karena saya sudah beberapa kali menjelaskan ya, bahkan ada di edukasi teks ya, by teks yang saya sajikan teman-teman. Teman-teman bisa cek ya. Namun singkat saya jelaskan, Web3 itu adalah internet namun tanpa ada third party yang mengontrol segala gerakan dan file ya dan data kita. Tidak seperti dengan Web 1 atau enggak Web 2 teman-teman ya. Web 1 dan Web 2 itu data kita dikontrol ya oleh third party. Misalnya di WhatsApp ya, chat kita itu dikontrol ya data-datanya oleh Meta, Instagram, Twitter dan lain-lain teman-teman. Nah di sini Web3 game. Web3 gaming adalah game yang dibangun di atas teknologi blockchain, teman-teman. Nah, ini adalah teknologi yang menciptakan Web3. Teknologi yang ada di balik Bitcoin, teman-teman. Sebenarnya kenapa Bitcoinnya dari ini agak keluar ya? Kenapa Bitcoin dari 2009, 2008 sampai sekarang itu harganya naik terus, teman-teman ya. Kalau kita zoom out, itu karena yang kita beli sebenarnya bukan koinnya, teman-teman, tapi teknologinya. Yang dimana di situ adalah transparansi tanpa kecurangan, teman-teman ya. Jadi data-data kita itu bisa dilihat tapi tidak bisa diakses oleh orang-orang, teman-teman. Jadi yang dimana aset dalam game seperti item, karakter, skin hingga lahan virtual ya seperti di sandbox itu direpresentasikan sebagai NFT. Nah, di sini teman-teman harus tahu NFT ya. Sedikit saya jelaskan NFT nanti. NFT ini yang harus kita tahu kalau kita mau menggeluti dunia Web3 atau enggak Web3 gaming, teman-teman ya. Sebenarnya enggak cuman di gaming doang ya untuk di dunia Web3. Ada di sektor-sektor lain, teman-teman ya, seperti minting NFT ya, atau enggak perdagangan NFT, teman-teman, di sektor-sektor di luar dari gaming atau enggak GameFi di Web3. Nah, NFT ini adalah bukan sekedar kalau teman-teman pasti di kepala teman-teman muncul ya, NFT itu apa sebenarnya? NFT adalah gambar ya, atau enggak file JPEG yang diperjualbelikan, JPEG yang memiliki hak cipta, JPEG yang disimpan inskripsinya di dalam blockchain sehingga tidak bisa di copy paste. Padahal itu kan cuma JPEG, file dari gambar, teman-teman. Tapi tidak ya, di dalam dunia Web3 gaming NFT itu bisa diperjualbelikan ya. Dan NFT itu dibagi menjadi dua kalau di dunia Web3 gaming, teman-teman, GameFi. Yang pertama ada NFT spekulatif atau enggak NFT yang berharap-harap gitu. NFT yang dibeli hanya karena harapan harganya naik. Contoh misalnya koleksi karakter langka tanpa fungsi atau enggak utility di dalam game tersebut, yang digunakan hanya untuk pamer atau enggak flexing ya, atau enggak flipping. Nah, di dalam NFT spekulatif itu saya anggap ini adalah negatif, teman-teman ya. Karena ada masalah yaitu rentan rug pull, harganya mudah turun saat hype-nya sudah hilang. Seperti contoh ini teman-teman bisa lihat NFT yang booming dulu ya di bear market 2022. Jadi ada sebuah platform game namanya Pixel Moon. Dia itu mengklaim bahwa akan menjadi RPG ya, game RPG NFT di metaverse, di koin Decentraland ya, seperti misalnya Decentraland kan ada dunia sendiri ya. Misalnya di mana ya, ada juga di sandbox, teman-teman. Itu seperti metaverse ya, atau enggak dunia di mana orang-orang bisa bertemu ya dengan visual pixel gini, teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa lihat. Jadi mereka tuh Pixel Moon ini merilis NFT ya. Ini harganya dulu 3 ETH, teman-teman ya, 3 ETH. Per satunya. Di waktu itu tuh masih 8.000, teman-teman ya. Padahal gamenya itu belum siap. Jadi mereka sudah menjual duluan NFT-nya. Gamenya itu cuman kayak iming-imingan doang bahwa gamenya akan besar. Jadi mereka itu menyuntik AdSense ya, influencer untuk membesarkan narasi bahwa gamenya itu akan besar ya, si Pixel Moon. Terus tuh hasil mint itu mencapai 70 juta dolar, teman-teman ya. Namun saat rival, desain karakternya itu emang Pixel Moon, emang pixel ya, emang namanya Pixel Moon ya, teman-teman, pixel ya. Terus tuh ini dengan harga 8.000 dolar ya, di waktu itu dengan 3 ETH ya, teman-teman, 3 ETH. Ini sangat buruk, teman-teman. Terus tuh NFT ini tuh tidak punya utilitas. Jadi NFT ini itu pure seperti misalnya pamer doang, seperti lukisan dari
Mona Lisa ya, lukisannya Leonardo da Vinci, yang dimana dia itu mahal. Lukisan Leonardo da Vinci itu mahal karena lukisan pertama yang dicuri kan teman-teman. Jadi based on story. Nah ini juga based on story. Siapa yang up story-nya, siapa yang up narasinya, yaitu mereka injek besar-besaran ya, bakar-bakar uang untuk mengiklankan ya, atau enggak injek juga dana di influencer untuk menyuntikkan narasi bahwa Pixelmon akan hype. Padahal gamenya belum jadi teman-teman, tapi NFT-nya udah diperjualbelikan. Akibatnya harga ini teman-teman, NFT-nya itu langsung anjlok teman-teman, 90% dalam waktu singkat. Jadi kita harus tahu dan minimal kita beli NFT yang ada kegunaannya teman-teman, bukan cuma sekedar hype doang, nggak ada gunanya. Terus yang kedua ada NFT utility. Nah, NFT utility itu yang punya fungsi nyata di dalam ekosistem gamenya teman-teman ya, atau enggak komunitas dari Web3 yang mereka ciptakan teman-teman ya. Contohnya misalnya NFT karakter yang bisa dipakai untuk battle dalam naik level dan naik level. Contohnya ini ya, teman-teman pasti udah tahu ya ini karakter apa. Ini adalah salah satu karakter ya lumayan mahal, beberapa ETH teman-teman ya, di GameFi yang namanya Axie Infinity. Itu GameFi yang lagi pionernya ya teman-teman ya, yang membahas tentang dunia gamingnya. Itu yang lagi hype banget. Itu hype bukan spekulasi teman-teman, tapi hype tentang gamenya, tentang ekosistemnya, tentang community-nya, tentang juga tokenomic dan perjual beli earn-nya, play dan earn di dalam ekosistemnya, yaitu Axie Infinity. Terus itu ada NFT tanah virtual yang bisa dibangun jadi markas misalnya, atau menghasilkan token ya, atau enggak land staking, atau misalnya kita bisa tanah tersebut kita bisa pinjamkan kepada brand-brand yang ingin membuat event seperti di dunia nyata teman-teman ya. Ini NFT tanah virtual itu ada di Sandbox teman-teman. Kalau teman-teman belum tahu, jadi Sandbox itu adalah seperti dunia real world teman-teman, real world. Jadi semua itu kayak GTA teman-teman ya. Jadi semua berinteraksi dan semua itu bisa diperjualbelikan ya teman-teman. Tanahnya, bangunannya, material bangunannya teman-teman ya bisa diperjualbelikan, bahkan bisa disewakan teman-teman. Terus tuh ada NFT sebagai akses premium ke turnamen atau enggak fitur tertentu. Nilai NFT yang datang dari fungsinya bukan cuman kelangkaan teman-teman. Nah ini adalah Axie Infinity, salah satu karakter di game Axie Infinity yang wajib dipakai untuk bermain ya. Ini juga bisa dikembangkan ya, bisa hidup, bisa ini bahasanya apa ya? Bisa bertelur gitu, bisa dikawinkan teman-teman ya. Bisa dijual atau enggak juga bisa untuk disewakan ya, untuk dipakai battle orang-orang yang ingin sewa peliharaan teman-teman di Axie Infinity. Nah ini kalau yang tadi spekulasi itu kan saya memandangnya negatif teman-teman. Kalau NFT utility ini positif. Karena apa? Karena dia tuh ada fungsi nyata dalam ekosistemnya teman-teman. Terus tuh dia juga memiliki nilai tumbuh karena kegunaannya ya. Karena misalnya ada value-nya teman-teman ya. Terus tuh bisa memberi keuntungan yang berkelanjutan ya. Misalnya disewakan teman-teman ya, bisa misalnya di staking, di reward ya, atau misalnya untuk akses. Biasanya itu terintegrasi dengan gameplay atau enggak platform aktif ya. Contohnya ini Axie Infinity. Nah, terus tuh kita juga bisa melihat behind the game teman-teman, yaitu developernya. Yaitu developer minimal kita follow akun X-nya lah teman-teman ya. Developernya itu kita lihat aktif membangun dan membicarakan tentang game dan utility yang dia telah bangun gitu. Jadi nggak bahas yang lain gitu. Ngapain teman-teman ya? Misalnya developer bangun game nih Axie Infinity, tapi dia malah bahas yang lain, koin-koin yang lain. Jadi ya kamu fokus sama kerjaanmu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita mau berbicara kasar. Ada beberapa NFT legit yang sedang berlangsung di GameFi ya secara real time ya. Ini by research ya yang saya lakukan. Yang pertama itu ada Illuvium teman-teman. Ada koinnya ini kalau nggak saya LFM kalau nggak salah teman-teman. Jadi ada karakter NFT yang digunakan dalam auto battler dan eksplorasi open world. Ini kalau nggak salah ada bisa diakses gamenya itu di handphone teman-teman, di iOS. Kalau di Play Store itu saya kurang tahu teman-teman ya. Terus yang kedua ada Big Time ya. Siapa yang nggak tahu Big Time teman-teman ya? Jadi Big Time itu game seperti perang-perangannya. Jadi NFT seperti item-item weapon dan armor, senjata dan lain-lain itu bisa di-upgrade dan digunakan untuk farming item the next NFT, item langkah lainnya teman-teman ya. Dan juga Sandbox, koinnya Sand, dan juga Decentraland, koinnya Mana. Jadi di dalam ini adalah dunia ya teman-teman, seperti saya bilang tadi, seperti GTA 5 ya. NFT tanah itu digunakan untuk bikin event misalnya, atau enggak membuat toko, membuat bangunan yang berfungsi lah. Atau enggak misalnya membuat kasino ya, membuat bangunan yang bisa disewa
atau enggak tanah yang bisa disewa, kayak misalnya gedung serbaguna gitu lah teman-teman, dipakai untuk brand-brand yang ingin melakukan eventnya dengan cara menyewa bangunan atau enggak tanah tersebut. Nah, kenapa kita harus tahu NFT ya? Minimal kalau kita mau bergelut di dunia Web3 atau enggak gamingnya khususnya, minimal kita harus tahu NFT teman-teman. Karena kita itu enggak cuma spend uang di NFT tersebut, tapi kita build aset digital yang bisa ditransfer, dijual atau dipakai dalam jangka panjang teman-teman. Jadi investasi itu kita enggak beli terus tuh hilang gitu. Seperti misalnya beli skin-skin ya misalnya di PUBG ya. Itu kan sebenarnya bukan skin kita teman-teman. Kalau misalnya kita beli skin di PUBG, itu emang karakter kita pakai senjata, misalnya senjatanya skin ya, misalnya M4 full, itu memang berubah tampilannya, tapi itu data dari tampilan tersebut itu bukan sepenuhnya bukan punya kita, tapi data tersebut itu disimpan di file dari PUBG tersebut sendiri teman-teman ya. Karena PUBG itu adalah game di dunia Web2 yang dimana data, file, dan segala hal yang ada di sana, walaupun kita sudah beli ya dengan uang kita sendiri yang ada di dunia nyata, itu sebenarnya bukan punya kita. Tapi kalau di Web3 itu semuanya punya kita teman-teman. Bahkan data login teman-teman itu kan harus login menggunakan wallet ya, wallet Web3 seperti misalnya Phantom, Trust Wallet atau enggak MetaMask. Itu akunnya itu nggak ada yang tahu selain kita teman-teman ya, karena kita login menggunakan wallet kita. Terus tuh kalau kita mau jual beli itu nggak ada fee, karena langsung berinteraksi dengan dompet kita sendiri ya teman-teman di dunia Web3. Tapi bisa terus berkembang nilainya karena berdasarkan value-nya teman-teman atau enggak utility-nya. Nah, di dunia Web3 gaming, NFT itu bukan cuma spekulasi aja teman-teman, tapi alat dan aset yang bisa dipakai. Jadi teman-teman mungkin setelah nonton ini bisa membedakan yang mana NFT yang punya fungsi dan mana yang bukan cuma hype. Nah, PR untuk teman-teman mungkin bisa ya menggeluti minimal salah satu game ya. Yang saya rekomendasikan itu misalnya Pixel. Itu Pixel dia tuh gamenya Web3 gaming, ada NFT-nya, dan NFT-nya utilitas juga teman-teman, karena dia tuh mirip seperti Harvest Moon teman-teman, yang mana dia menanam tanam dan membuat terus tuh item tersebut bisa perjualbelikan. Kalau teman-teman tahu mirip dengan Growtopia ya di dunia Web2. Terus tuh juga ada Illuvium, teman-teman bisa coba ya. Saya belum coba. Akan mau coba sih karena lumayan menarik. Dan juga Axie Infinity. Nah, Axie Infinity itu teman-teman saya sudah pernah coba ya pribadi. Dan itu kalau teman-teman mau login misalnya, itu harus membeli sejumlah karakter Axie dulu ya teman-teman ya. Itu berapa ya? Kemarin saya beli $200 ya, tapi nggak tahu ada minimal berapa gitu. Jadi teman-teman harus punya minimal 3 karakter Axie Infinity. Nah, gimana cara misalnya update? Teman-teman bisa masuk ke Discord-nya teman-teman ya, salah satu game-game yang saya sebutkan, dengan cara misalnya teman-teman di CoinGecko cari nama tokennya, terus tuh bisa klik ada link Discord di CoinGecko agar menghindari teman-teman masuk ke Discord yang palsu teman-teman ya. Oke, segitu dulu untuk kuliah minggu ini.